Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sufiati selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya Menindi Rahayu dengan NIM 22 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Halal dan Religiusitas terhadap Minat Pembelian Produk Halal Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta. Oke, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kehalalan produk menjadi aspek penting dalam perilaku konsumsi. Nah, dengan lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam, kebutuhan terhadap produk yang sesuai syariat menjadi prioritas utama. Hal ini menjadikan isu halal tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai pertimbangan penting dalam keputusan pembelian konsumen muslim. Yang kedua, meskipun konsumsi produk halal tinggi, literasi halal masyarakat masih rendah. Data dari BPJPH sebanyak 36% yang benar-benar memahami label halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya konsumsi produk halal dan pemahaman masyarakat terhadap konsep halal secara mendalam. Nah, rendahnya literasi halal ini dapat menyebabkan konsumen tidak kritis terhadap keabsahan produk yang diklaim halal. Yang ketiga, DKI Jakarta sebagai wilayah urban memiliki tingkat konsumsi tinggi dan keragaman sosial, sehingga menjadi lokasi strategis untuk mengkaji perilaku konsumen halal. Sebagai pusat ekonomi dan budaya, DKI Jakarta dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan religiusitas yang beragam. Hal ini menciptakan peluang untuk meneliti variasi perilaku konsumsi halal di lingkungan masyarakat muslim urban yang dinamis. Selanjutnya, yang keempat, literasi halal dan religiusitas diyakini berperan penting dalam mempengaruhi minat pembelian produk halal. Pemahaman konsumen terhadap konsep halal ini serta tingkat keimanan dan praktik keagamaan ini dapat membentuk sikap dan preferensi mereka dalam memilih produk yang berdampak langsung pada minat beli masyarakat. Nah, terdapat data dari Si Halal. Pada tahun 2019 itu terdapat 200.000 produk telah bersertifikat halal. Pada tahun 2020 terdapat 250.000 produk telah bersertifikat halal. Pada tahun 2021 terdapat 150.000 produk telah bersertifikat halal. Pada tahun 2022 terdapat 149.971 produk telah bersertifikat halal, dan pada tahun 2023 terdapat 2.900.000 produk telah bersertifikat halal. Pada tahun 2024 terdapat 5.704.930 produk telah bersertifikat halal. Oke, selanjutnya ke penelitian. Nah, pada penelitian pertama dan Hartati tahun 2020 menyatakan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap konsumsi produk halal dengan kontribusi sebesar 80,7%. Nah, dalam penelitian Setiawati dan Anwar tahun 2022 menyatakan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi produk halal dengan kontribusi sebesar 42,8%. Nah, kemudian pada penelitian Shiva dan Suryaningsih tahun 2024 menemukan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi makanan halal dengan nilai signifikansi masing-masing 0,001 dan 0,0000 serta kontribusi pengaruh sebesar 65,9%. Nah, novelty kebaruan pada penelitian ini terletak pada integrasi analisis literasi halal dan religiusitas secara simultan dalam konteks masyarakat urban di DKI Jakarta yang kompleks, sehingga memberikan kontribusi empiris yang relevan terhadap pengembangan kajian perilaku konsumen halal di lingkungan sosial yang heterogen. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat literasi halal masyarakat di wilayah DKI Jakarta dalam memahami produk halal? Yang kedua, sejauh mana religiusitas mempengaruhi minat pembelian produk halal di kalangan masyarakat DKI Jakarta? Yang ketiga, apakah literasi halal dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk halal masyarakat di wilayah DKI Jakarta? Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat literasi halal masyarakat di wilayah DKI Jakarta dalam memahami produk halal. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat pembelian produk halal di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh simultan antara literasi halal dan religiusitas terhadap minat pembelian produk halal masyarakat di wilayah DKI Jakarta.
Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dengan memperkaya pemahaman teoritis tentang pengaruh literasi halal dan religiusitas terhadap perilaku pembelian produk halal. Nah, temuan ini juga menjadi referensi empiris bagi akademisi untuk mengembangkan teori terkait perilaku konsumen muslim serta memperluas studi pemasaran halal dalam konteks masyarakat perkotaan seperti di DKI Jakarta ini. Manfaat praktisnya, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran produk halal yang sesuai dengan tingkat literasi dan religiusitas konsumen muslim. Selain itu, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga terkait, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan produk halal. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, literasi halal. Menurut Rangkuti et al. Tahun 2020, literasi halal adalah kemampuan memahami dan menerapkan prinsip kehalalan khususnya dalam konsumsi produk sehari-hari. Yang kedua, religiusitas. Menurut Jalaluddin 2009, religiusitas merupakan sikap yang timbul atas dasar kepercayaan serta keyakinan individu terhadap suatu agama. Yang ketiga, minat pembelian. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, minat pembelian adalah fase di mana konsumen secara sadar menunjukkan niat untuk membeli suatu produk. Yang keempat, produk halal. Menurut Lada et al. Tahun 2020, produk halal mempresentasikan kepatuhan syariat sekaligus mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan aspek kesehatannya. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Di sini ada jurnal internasional. Yang pertama, dari penelitian Patricia et al. 2020 menyatakan bahwa kesadaran kesehatan, pengalaman kualitas, dan literasi halal berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang produk kuliner halal. Yang kedua, Shiva dan Suryaningsih tahun 2024 menemukan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi makanan halal dengan nilai signifikansi masing-masing 0,001 dan 0,0000 serta kontribusi pengaruh sebesar 65,9%. Nah, pada jurnal nasional yang Pratama dan Hartati tahun 2020 menyatakan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap konsumsi produk halal dengan kontribusi sebesar 80,7%. Nah, dari penelitian Setiawati dan Anwar tahun 2022 menyatakan bahwa literasi halal dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi produk halal dengan kontribusi sebesar 42,8%. Selanjutnya di sini ada model penelitian. Nah, model penelitian ini menjelaskan hubungan antara dua variabel independen, yaitu literasi halal sebagai X1 dan religiusitas sebagai X2 terhadap variabel dependen, yaitu minat pembelian produk halal. Dalam model ini diasumsikan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman individu tentang konsep halal serta tingkat keberagaman seseorang berpengaruh langsung terhadap niat mereka dalam membeli produk halal. Nah, kedua variabel bebas ini secara simultan maupun parsial diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk minat pembelian yang dianalisis melalui pendekatan regresi linear berganda. Nah, hipotesisnya yang pertama ada hipotesis 1, yaitu literasi halal diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk halal pada masyarakat di wilayah DKI Jakarta. H2, religiusitas diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk halal pada masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama ada variable dependent, yaitu minat pembelian produk halal. Nah, variabel independennya itu literasi halal dan religiusitas. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert dengan pernyataan STS sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, setuju dengan skor 3, dan sangat setuju dengan skor 4. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat muslim yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Sampel dalam penelitian ini yaitu beragama Islam berdomisili di wilayah DKI Jakarta, memiliki pengalaman atau ketertarikan dalam mengonsumsi produk halal. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana datanya berupa numerik yang akan dianalisis lebih lanjut sehingga hasil datanya lebih akurat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner masyarakat muslim di DKI Jakarta terkait literasi halal, religiusitas, dan minat pembelian produk halal, serta didukung oleh data sekunder dari sumber-sumber ilmiah dan lembaga terkait. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang akan disebarkan melalui Google Form. Selanjutnya, teknik analisis data.
Penelitian ini menggunakan metode partial least square menggunakan software SmartPLS. Nah, analisis deskriptif ini menggunakan 3-box method dengan skala Likert 1-4. Model pengukurannya itu yang pertama ada uji validitas konvergen, loading faktornya lebih dari 0,7, uji validitas diskriminan, AVE lebih dari 0,5, uji reliabilitas Cronbach alpha and composite reliability lebih dari atau sama dengan 0,7. Nah, model struktural koefisien determinasi atau R2 ini menunjukkan kekuatan modelnya. Q-square mengukur prediksi relevansi model. Nah, uji hipotesis ini yang pertama uji T statistik menguji parsial dan simultannya. Nah, signifikan jika p-value-nya itu kurang dari 0,05. Oke, sekian pemaparan seminar proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.